balik lagi di Kabel Talk edisi ke sekian ya. Nah, itu kali ini ditemani barengan Aden, juga seperti biasa ada Opung. Kameranya absen ya. Kameranya absen. Lagi sama Di. Lagi keluar. Oh, nggak pakai cara bilang-bilang ya, dadakan lulu tuh orang. Cia ya. Ya, di kesempatan Kabel Talk kali ini kita kedatangan seorang narasumber, Putra Dulu, Blinyu. fotonya dulu. Iya betul. Ding. Iya. Oh, boleh suka-suka. Ngobrol suka-suka, asal jangan Bikin bikin luka. luka. Iya. Udah lupa gitu. Iya. Tepuk tangan dong. Kita mendengar lokal. Ya, di Kabel Talk kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang Putra Blinyu yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Bangka. Koni Provinsi. Bangka Belitung. Provinsi Bangka Belitung. Naik kelas kita. Oke. Selamat malam, selamat datang buat saudara Bung El Pandi atau lebih kenal dengan Bang El. Selamat malam. Juga nih ada ini, udah pada kenal kali ya? guest host. Guest hostnya. Udah pada kenal kali. Seorang penggiat olahraga di Kota Blinyu, pengamat. Wah, Bung Raila Dharma. Raila Dharma. Iya, bicara tentang masalah olahraga kali ini, mungkin kita untuk pertama bicara tentang perjalanan karir seorang Bang El. Panggilnya Bang El aja gitu ya. Bang El. Oh, oke. Iya. Gimana kabar Amadul? Enggak. Kalau kita bicara tentang masalah perjalanan karirnya aja, nggak bisa menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Bangka. Oh, gini aja. Pertama kita tanyain dulu emang lahirnya di mana? Blinyu dong. Orang Blinyu. Jelas tuh. Dari Udah SD, tahu gitu ya? SMP. Di SMP, SMA sebentar. Jalan hidup. Cinta olahraga nih. Cinta Masih dari olahraga. SD sampai SMP, SMA, hobinya olahraga. Sama kayak Aden. Sama kayak Aden dulu. Oh, kalau olahraga paling rajin. Enggak. Ya Jadi mungkin begitu kuliah di luar. Kuliah di luar. Di luar ambil jurusan Olahraga pendidikannya lagi ya. di mana, di kampus mana? di kampus UPI Bandung. Kalau dulu di KIP ya. IKIP Bandung. Iya, dulu di Bandung. Terus di sini sempat SMA 1 tahun. Oh iya. Sempat SMA 1 tahun, tapi memang asli dari lahir SD, SMP, SMA, ya termasuk baru tahun kedua SMA baru pindah. Sampai ketemu tuh. Itu ketemu. Sangkatan. Enggak, di bawah gitu. Tapi kita kerasa muda di sini. Soalnya tetap panggilnya Bang El. Kita jadi ade. Pokoknya malam ini kita jadi ade. Mungkin udah kalau kita bicara tentang karirnya aja kali ya, dari mulai pendidikan, mungkin apa memang udah olahraga hingga mengambil jurusan IKIP atau gimana? Jadi begini, jadi agak bahasa Bangka dikit Ya, lah. apa campur di sini mah. Ada Jadi translate-nya. pertama lahir jelas asli dari Blinyu, tapi karena orang tua merantau, kita ikut merantau ke Jakarta. Baru berkenalan benar-benar dengan olahraga itu di Jakarta sebenarnya. Oh, Jadi kalau di sini dulu penggemar olahraga, tapi tidak bisa olahraga. seneng olahraga. Sempat jadi pemain bola di sini tidak laku. Jadi pemain voli pas-pas. Jadi pas di Jakarta ketemu sempat di Bangka tuh mulai masuk dunia olahraga tuh ke 1 SMA. Jadi aku masih ingat bahwa ada seorang guru, mungkin juga guru-guru, ada kawan di sini ikut jadi pernah dengar, namanya guru olahraga Pak Sentoji. Tahu. Jadi Pak Sentoji lah membangkitkan semangat olahraga tuh. Jadi pada saat itu kami masuk SMA dan ku dites, kami jadi atlet lari. Tiap hari itu kerja hanya lari, pagi pulang sekolah sama Pak Sentoji, pulang ke rumah balik lagi lari dari Blinyu sampai Gunung Mudo tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Sampai persiapan Popda. Kebetulan waktu itu sempat karena nak pindah ke Jakarta, aku sempat berhenti latihan. Tapi sampai ngamuk Pak sekolah tuh. Kalau aku udah latihan, akhirnya ikut latihan dan akhirnya pada saat Popda cuma dapat juara 4. Zaman tuh nomor 5.000 meter. Dan titip pesan pas Toji waktu pindah cuma satu titip pesan, kalau latihan lagi olahraga sana jadi atlet di Jakarta. Itu pesan Pak Santoji zaman itu. Plus Pak Santoji. Iya. Santoji. Ada juga lagi ingat. Ingat sama orangnya.
Sempet juga didik kita sekarang. Coba tuh. Buat ketemu. Jadi kemudian di Jakarta karena bersinggungan sempat juga ada di sini juga aku sampai menyampaikan rasa terima kasih ke kawanku, mungkin juga saudara Ewa kenal, ada kawan dari SD, SMP, SMA namanya almarhum Yeri. Jadi dia juga sempat pada saat aku pindah dari Belinyu nih, kenang-kenangan dari dia tuh sepatu bola Super Cup. Zaman tuh. Sepatu bola. Jadi dikasih hari ini pakai untuk di Jakarta nanti. Jadi pada saat aku di Bangka, di Belinyu, udah pernah aku pakai sepatu bola. Itulah pakai sepatu bola pertama kali. Dikasih Yeri itulah. Oh. Jadi almarhumku pun sampai sekarang tidak pernah ketemu. Tahu-tahu dengar kabar dia lah almarhum. Jadi termasuk dia juga membantuku, memberikan sumbangsi sedikit banyak. Dengan sepatu itulah aku latihan bola pertama kali di Bekasi. Jadi pada saat itu sampai di Jakarta, gue ikut kata pas itu latihan masuk klub lari. Sempat latihan sampai setahun, SMA sempat ya? SMA, sempat ikut beberapa event. Kalau level Bekasi gue juara 2 kan. Cuman pada saat latihan lari terus di tengah lapangan ada orang main bola, nyaman main bola kan tuh tidak ketawa, lari tidak ketawa kan. Jadi pindahlah tuh ke sepak bola dengan modal sepatu dari almarhum Yeri tadi. Itulah kembali kenalan dengan dunia bola, kenalan dengan pemain-pemain PSSI berikutnya. Sempat satu klub di SSB terkenal di Bekasi, Bekasi Putra namanya, yang melahirkan Maman Suryaman, Warta Kusuma, Makmun Adnan. Jadi zaman itulah kami seangkatan. Nah, di Bekasi lah menambah semangatku untuk menjadi seorang teknokrat olahraga waktu itu. Teknokrat olahraga. Saat ditanya cita-cita, aku tidak mikir pelajaran lain, hanya mikir olahraga. Jadi semua olahraga aku lakoni, aku main voli, aku main silat, aku dayung, panjat dinding. Akhirnya kepikiran lah untuk terus masuk kuliah di Fakultas Olahraga. Dan kenapa kiblatku ke Bandung? Karena ada mentor kuliah di situ orang hebat seperti Prof. Tahir Gide, Indra Thohir. Jadi akhirnya kurang ke Bandung. Di samping Bandung juga kan ya siapa tahu dapat jodoh yang lebih bagus ya. Kota kembang gitu ya. Mojang Priangan. Ya. Malis Java. Jadi tarik ya. jadi itulah salah satu membuat musik, kemudian terus berkiblat, sempat jadi pemain bola di beberapa klub. Walaupun udah hebat-hebat banget, sempat di Indosemen Di Bandung. di Indosemen di Bogor. Kemudian sempat juga bermain di Jarum Super, divisi Persib, tapi seleksi Persib gagal terus. Nggak apa-apa penting. Jadi lah sempat lah jadi, tapi karena akhirnya belajar olahraga, tahu kelemahan kelebihan, kayak aku lebih cocok ke manajemen. Jadi itulah akhir awalnya dari karir itu kan, sempat jadi ketua Liga Sepak Bola Mahasiswa Jawa Barat, terus sempat jadi sekretaris jenderal sepak bola mahasiswa Indonesia. Jadi memang laku gapai di manajemen itu dari dulu gitu kan. Itu selepas kuliah. Masih kuliah. Sambil kuliah. Sambil kuliah kebetulan kuliah keliling Indonesia untuk ngurus Liga Mahasiswa. Jadi bahasanya bahwa zaman itu PSSI-nya mahasiswa kan, kami itulah. Jadi zaman itu bersentuhan dengan orang bola, tapi itu zaman itu Uni lebih fokus ke bola. Ke bola. Ya. Dan terus juga buka usaha toko bola, Oh. toko bola, produksi bola. Jadi emang bola semua akhirnya. Jadi ke arah situlah. Jadi awalnya ke bola, tidak multi olahraga lagi, jadi hanya ke bola. Kemudian sempat balik ke Bangka sempat jadi sekretaris Persipas. Terus sempat jadi asisten manajer tim PON 2 kali. Jadi itulah awalku mengenal dunia dan masuk ke dunia olahraga. Mungkin terus sedikit karir ya adalah jadi yang membuat dia tidak serta-merta tiba-tiba. Memang kalau bicara profesi, itu orang nyangka itu tukang sablon. Tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya bukan saya profesi ya. Sebenarnya profesi utama aku adalah tadi ngurus olahraga, profesi utama. Tukang sablon itu saya profesi, mungkin itu Set jobnya. Ini mungkin tuh Bung Aden kira-kira sedikit banyak. Sampai terpilih jadi ketua KONI. Kepilih ketua KONI kebetulan pada saat itu ada semacam
dukungan dari Pak Gubernur. Pada situ saya kan sempat jadi asisten beliau di PON, beliau manajer, baliklah ke Bangka, bantulah sumbangsi apa bisa, kan? Itu tahun berapa? Pas setelah jadi gubernur Pak Ghazali. Jadi sempat ku cuma jadi ketua bola sempatnya, tapi dia bilang apa ada yang lebih besar, uruslah di KONI gitu kan. Sebenarnya hatiku masih di bola full. Tapi memang kalau masalah olahraga kita kenal semua karena di POK itu semua olahraga kita pelajari dan memang mengerti. Dan aku pernah jadi atlet lari, aku bilang aku pernah jadi atlet silat, pernah jadi apa namanya bola voli, yang paling udah baca basket kalau. Dicoba semua. Jadi, ya, jadi memang pada intinya itulah awalnya, kemudian ikut bursa pada saat itu ya berhadapan dengan senior dan mereka tokoh-tokoh Babel, ada Bang Hudar Nirani, kemudian ada Matan Dandim Belitung, Letkol Faisal Madani. Ya mungkin karena ngelihat kita tuh dianggap lebih cair mungkin kawan-kawan itu dan lebih mudah berkomunikasi dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan berharap ada angin baru dari kita. Itulah mungkin kira-kira. Dan yang kedua, yang jauh itu harum katanya. Kalau dekat kan kelihatan. Halus fisiknya nih. Halus fisiknya. Dalam ini kan biasanya kan dalam proses pemilihan kita ada presentasi soal visi misi. Sementara Bang El sendiri waktu mencalonkan diri jadi ketua KONI, yang pengen yang diutarakan visi misinya Bang El itu seperti apa? Jadi begini, kalau KONI itu sementara ini kan kebetulan di era semenjak 2005 KONI itu sudah agak mengerucut. KONI itu dengan Undang-Undang Olahraga Nomor 3 bahwa hanya membahas masalah membantu pemerintah olahraga prestasi. Jadi titik ini ya, itu kumulasinya adalah untuk pembinaan olahraga prestasi. Kelemahannya sebenarnya memang kita fokus ke olahraga prestasi, bahwa kita bicara tentang bagaimana menggapai prestasi olahraga di level nasional dan internasional. Kalau KONI provinsi tentu saja di level nasional dan internasional. Nah, jadi kita saat ini memang mencoba visi misinya itu adalah karena itu mencapai prestasi, tentu saja targetnya prestasi terbaik di level PON, terutama yang tertinggi. 2, 3, 4 kali PON yang diikuti Provinsi Bangka Belitung itu paling tinggi kita menggapai 2 medali emas di PON, dan terakhir di PON terakhir kita 1 medali emas, 6 perak, 7 perunggu. Kita berada di urutan ke 27 dari 34 provinsi, 27 ke 9 dari 34 provinsi. Jadi target kita pada saat itu aku sampaikan bahwa kita mengusahakan untuk mencapai peringkat 20 dengan target ideal itu 10, tetapi kita hampir pasti kita berharap dapat 5 emas dengan ada potensi. Yang kedua, tentu saja kita coba untuk menggunakan pendekatan saintis, lebih kepada saintis di pembinaan olahraga di Bangka Belitung. Memang ada beberapa kendala untuk menggapai visi, tentu saja karena perbedaan. Saya berharap ada namanya stakeholder lain di dalam pembinaan olahraga itu. Yang ini yang jadi benang merah. Jadi benang merahnya bahwa stakeholdernya ada dinas pendidikan, kemudian ada dispora, dan sekat-sekat inilah yang agak menyusahkan. Kami tidak bisa menjangkau ini ke dalam ranah pendidikan, itu di bawah ranah dinas pendidikan. Dispora adalah ranah dispora. Jadi ini yang menjadi kendala, bahwa tidak satu kesatuan. Pada saat junior tidak di bawah KONI. KONI itu hanya ngambil hasil ibarat lah sampai akhir pembinaan, baru kita bina. Ke bawah kami tidak menggapai. Itulah yang satu jadi masalah. Mungkin
kalau masyarakat berharap kami KONI pajak menyentuh sampai ke bawah, ini memang agak berat. Jadi dengan undang-undang tadi, termasuk juga masalah pemasalan, ini bukan ranah kami. Kemudian masalah infrastruktur, ini ranahnya pemerintah. Jadi kami itu hanya pembinaan atau investasi. Jadi kelemahannya bahwa infrastruktur, kemudian pemasalan, pembibitan, dan tidak ada ranah KONI. Ini yang menjadi kendala untuk mengejar. Jadi memang kami tapi mencoba menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, misalnya ada daerah yang membutuhkan sarana apa segala macam, termasuk begini. Contoh, dengan adanya Porprov, kami berharap pemerintah provinsi membantu pembangunan fasilitas-fasilitas olahraga untuk daerah tersebut. Jadi itu salah satu percepatan. Kami adakan event Porprov, tugas pemerintah adalah membangun sarana. Jadi kalau kita ngambil hasil lah sebenarnya. Ngambil hasil. Jadi itulah. Jadi memang jujur kalau KONI ini kalau di pusatnya itu KOI sebenarnya. KOI itu tidak pernah memindah atlet. Atlet di Jawa Barat tinggal diambil dia untuk ikut Olimpiade, untuk ikut SEA Games, untuk ikut Asian Games. Jadi kata orang tuh cuma tukang kirim atlet lah. Nah, tapi kalau di kita tuh kita masih ada dengan rencana tadi bahwa menggapai target 5 medali emas peringkat 20 itu kami telah mencanangkan dari awal program Bubble Pacak. Bubble Pacak ini juara-juara kompetisi Porprov kita ambil yang terbaik di beberapa cabang yang kita sounding untuk cabang-cabang di pusat secara umum sanggup tak bersaing ke level nasional, itu masuk dalam Bubble Pacak. Mereka sudah digaji, dibiayai sepanjang tahun. Sudah ada. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Level 1 tuh gaji mereka 4 juta setahun, sebulan. Jadi kita biayain dari Januari terus. Jadi untuk atlet yang masuk level itu lah kita bina. Nah, jadi pada saat level atlet sudah siap untuk masuk membela bubble dalam rangka event multi event, nah ini sudah masuk dalam program KONI. Tapi itu habis atlet yang sudah selesai pendidikan? Enggak. Mau di... sekolah ada sekolah apabila levelnya lah sampai level umum, ibaratnya misalnya levelnya lah sampai. Mesti lepas. Enggak. Sekolah kita bisa titipkan ke sekolah, kita kan ada SKO, ada namanya sekolah khususan olahraga SKO tuh. Nah, kita bisa titipkan dengan kampus-kampus dispensasi segala macam bisa. Jadi kita juga ada kerjasama dengan kampus pemberian beasiswa beberapa kampus. Jadi kalau masalah sekolah ada masalah, yang menentukan itu ada level grade-nya. Grade atlet itu bersaing level umum atau tidak. Jadi itu Bung. Terus cabang olahraga prestasi yang selama ini udah digalakan oleh KONI sendiri, cabang olahraga apa aja? Jadi kalau KONI sendiri kami kan tentu saja punya target jangka pendek, short target ya. Jangka pendek kami tentu saja bicara untuk kesuksesan di event Kejurnas, 4Wheel dan PON. Alhamdulillah Kejurnas sama 4Wheel sudah kita lakukan. Hasil Kejurnas dan 4Wheel mengembirakan untuk 2 tahun terakhir bahwa kita peringkat 5 di 4Wheel Sumatera kemarin. Peringkat 5, kemudian jumlah peraih medali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Walaupun kita bukan tuan rumah, kita main di Bengkulu. Dari situ kita di 2 cabang, atletik sebagai cabang terbesar medali dan panjat dinding. Itu kita juara umum. Bubble juara umum di level Sumatera. Jadi kalau di Sumatera kita bersaingnya cuma sama Sumut, Sumbar, Aceh. Bubble. Jadi kalau yang Sumsel, Lampung di bawah kita sekarang, walaupun anggaran kita lebih kecil pada mereka. Jadi untuk itu kita sudah leading dari mereka. Kejurnas pun kita lolos. Akhirnya kita meloloskan 100 atlet untuk kualifikasi PON. Ya, jadi tahun ini kita meloloskan 100 atlet. Cuman kemarin ada beberapa cabang olahraga yang tidak jadi dipertandingkan di PON
tidak jadi penanganan PON, akhirnya kita tinggal 88 atlet. Karena diskualifikasi dari pelaksanaan PON. Contoh, bersepeda kita lolos, tapi tidak bisa bertanding. Jadi, dan alhamdulillah ada beberapa cabang baru. Sebenarnya andalan kita atletik, panjat dinding, terus angkat binaraga, biliar. Nah, sekarang tambah lagi olahraga baru yang kita punya andalan sekarang sepak bola putri. Sepak bola putri kita peringkat 2 nasional. Nasional gitu. Ya, kemudian 5 orang atlet kita atlet timnas. Terus kita punya harapan juga di cabang-cabang baru, contoh tenis lapangan. Tahun ini kita lolos PON 3. Tenis lapangan. Mantap. Dan satu lagi cabang baru yang sebelum-sebelumnya tidak dianggap, tahun ini cabang yang sangat kompetitif sebenarnya, basket. Basket kita tahun ini diperhitungkan. Satu-satunya dari Sumatera yang lolos PON hanya Babel. Dari Sumatera. Dari Sumatera. Dan terakhir di pra-PON di Papua tahun ini, kemarin, yang diundang 8 tim yang lolos di PON, hanya 8 yang lolos di PON ini. 8 termasuk tuan rumah dan juara bertahap, berarti 6 yang lolos. Iya. Itu Babel dari 6 yang ikut, minus DKI, minus Jabar, juara 1 di tes event di Papua kemarin. Jadi memang Ke basket ya. basket kita ada harapan, sebelumnya tidak menjadi salah satu target. Tahun ini di PON Papua kita punya target minimal dapat medali basket ini. Dan ini juga memang perbasinya serius untuk membina ini. Harus. Jadi memang cabang-cabang baru muncul. Kita juga bisa tenis, kita udah peringkat 4 Indonesia. Jadi tenis peringkat 4. Kemudian juga selain itu sesuai dengan visi Pak Gub juga, selain pelaksanaan cabang tadi, kita juga melaksanakan event-event kelas nasional dan internasional di Babel. Semenjak kita di KONI, kita sudah melaksanakan event nasional lumayan banyak. Kita internasional, kita ada MFGP. Kemudian kita ada bulu tangkis, level kejurnas dan level Asia Pasifik. Kemudian kita juga ada WUSU Piala Presiden, tuan rumah. Kemudian kejurnas tinju Piala Presiden. Kemudian kita juga voli pantai antar PPLP Indonesia, dan ada beberapa event atletik yang menjadi event nasional kebetulan di Beltim. Jadi selain penggalakan peningkatan prestasi, kita juga mencoba untuk mengkolaborasi olahraga dengan sport tourism. Makanya kita bikin event sebanyak mungkin, event nasional dan internasional. Karena saya masih punya keinginan untuk membuat satu event yang bisa menjual Bangka Belitung ini, tapi masih dalam bentuk konsep namanya Babel Beach Game. Ya, itu mungkin Kita banyak pakai. ya, jadi itu mungkin, tapi memang sampai sekarang masih dalam wacana karena kondisi juga belum memungkinkan. Jadi memang, tapi minimal sudah ada ide di sana. Mantap. Sikah. Yo. Rela. Iya. Sebagai pengamat olahraga. Oh, ada. Iya. Iya. Riwayat itu kan. Rekor emang ada. Suruh sigap Borela. Sesuai dengan profesi gitu ya. Dari dunia pendidikannya, Iya. pengamat olahraga di bidang pendidikan. Mungkin kita pengen nanya juga tentang atletis binaan olahraga yang ada di sekolah-sekolah gitu ya Pak ya. Contohnya ya aja begini ya. Iya. Jadi kenal. Mungkin udah banyak kali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang mungkin bisa ikut berperan aktif ya dalam kegiatan olahraga di Bangka Belitung. Mungkin bisa cerita juga tentang apa yang sudah dilakukan Di kota. ya. Sambil ngopi kita sebenarnya. Iya, kopi dulu. Sambil ngopi banget ya. Masih dari kabel top kita ngopi-ngopi. Silakan tarik. Sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Terima kasih Bang El. Siap. Komunitas. Saya kenal beliau baru sebetulnya, cuma namanya sudah populer. Baru ketemu ini 2 kali.
3 kali ya. 3 kali. 3 kali dirawat. Satunya tersembunyi. Tentunya saya juga datangnya bukan murni olahraga. Saya juga dulu datang dari teknokrat juga. Iya. Namun dari kecil cinta olahraga, akhirnya kerja dilepas, ikut ambil kuliah PJOK juga. Yoga juga. Sempat resign, tertarik di bidang olahraga, resign, pengen memberikan yang terbaik buat anak bangsa, ceritanya. Jadi memberikan sesuatu yang contoh lewat olahraga. Saya terpanggil dari olahraga juga, ditawari jadi guru olahraga, cuma ijazahnya tidak mendukung, ijazahnya teknik, akhirnya ngambil olahraga lagi. Olahraga selesai, bukan jadi guru di olahraga ya, akhirnya membina. Saya membina olahraga, alhamdulillah banyak generasi yang sudah dibina. Teman-teman juga banyak prestasi di selain saya nih banyak. Saya ini sebagian kecil lah yang prestasi di Belinyu ini. Anak Belinyu sudah tingkat nasional sebetulnya, sering atletik di nasional sudah sering. Setiap tahun atletik dan voli sudah sampai tingkat nasional setiap tahun sudah. Cuman saya belum kenal Bang El terpilih jadi ketua KONI ya. Saya belum sempat berbicara banyak sebetulnya. Kebetulan kan kita, malam ini. kita banyak PR sebetulnya di sini sebetulnya. Ini yang pengen ditanya kita PR. Iya. Langsung ketemu orangnya. Langsung di tempat gitu. Kita sebagai pelaku olahraga terjun langsung, karena kita berbuat begini karena kita pernah melakukan, seperti kata Bang El. Guru, terima kasih buat guru-guru kita yang selama ini membuat kita semangat. Dan saya pun jadi seperti ini karena olahraga. Jadi saya bingung waktu itu memilah-milih. Saya harus jadi teknokrat seperti ini. Saya kerja di perusahaan kapal, bingung saya. Cuman saya cinta olahraga, bagaimana caranya? Saya harus memilih. Menurut ajaran saya, iya, kata Rasulullah, hijrah itu Benar. Saya hijrah olahraga, saya dapat, saya membina. Saya lihat prestasi anak di Belinyu, ya, kita ini Belinyu ya, di sini kan kabel ini kan Belinyu, komunitas Belinyu kan. Saya support sekali dengan olahraganya, termasuk para rekan-rekan di sini nih, Bung Aden, Bung Ewa, Bung Wai, Bung Rere, Ivan Setiawan ya. Bung. Jadi kalau kita mau, saya katakan kepada anak didik bahwa kalau kita mau maju, artinya tidak harus semua kita gapai. Ya, kita misalnya di olahraga, Bung El juga contoh. Olahraga dia jadi ketua KONI, iya kan? Tidak sembarangan kalau orang jadi ketua KONI. Itu pun. Cuma selepas dari kita nasional misalnya, ke depannya tuh Bang El kita agak kadang-kadang bingung gitu Ya, kan. ini sekalian kan Bingung, mau ditanya langsung iya. Pak Koninya, makanya. Makanya saya tadi Bang El berbicara tentang KOI dan KONI, saya juga bingung. Kemarin Infonya kan nyampe di Belinyu tuh dibentuk itu bukan KONI Bang El, itu KOI. Koi. Iya. Maaf ini, saya bukan expose diri saya juga. Saya masuk ke dalam ruang lingkup itu dulu. Pas terbentuk, bukan KONI katanya. KOI. Tadi Bang El bilang antara KOI dan KONI itu levelnya, saya bingung di mana levelnya. Jadi kita harus kemana atlet kita ini? Kendala kita dari pendidikan kayak tadi. Bung El, saya langsung terdiam tadi. Saya di dunia pendidikan, Bung El. Berarti kita berseberangan ini. Niat kita sama, satu demi anak bangsa. Niat tulus lillahi ta'ala kita. Tapi Bang El tadi bilang bingung mau masuk ranah ini, ranah dispora. Sementara ini ranah pendidikan.
Sementara kami yang dari pembinaan atlet, contoh kita mau anaknya ini buat Indonesia ini, buat Indonesia, bukan untuk Belinyu, bukan untuk Belinyu, Indonesia. Merdeka kita barusan, kita barusan 17 saya niat tulus saya niat tulus ini buat Indonesia. Benar-benar. Guru-guru ini makanya rekan-rekan saya mewakili guru-guru olahraga di Belinyu khususnya, saya sering berbicara di meeting-meeting. Kita berbuat seperti ini, kita dari ruang lingkup yang sangat kecil sekali, dilihat dari Indonesia yang begitu luas, kita debu pun tidak ada, Belinyu ini, tetapi kita sudah membuat atlet sampai tingkat internasional, bukan? Tolak peluru, sekarang anaknya sedang kuliah di Jakarta, saya merinding, sampai internasional di Singapura itu. Apa namanya? Casey namanya. Raja. Iya. Ikut O2SN waktu itu. Raja. Lolos ke kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dia juara 1. Raja ASEAN. Putri dengan tolak peluru yang cukup jauh sampai dia kena ke Singapura waktu itu. Ya, Raja ASEAN. Iya. Jadi saya bingung artinya kedudukan Koni sama Koi nanti mungkin mudah-mudahan Bang El ceritakan di sini biar kita semua tahu ya, rekan-rekan juga mengerti ya. Jadi kita tidak lepas dari sini. Niat kita tulus ini buat Indonesia, bukan untuk buat Belinyu. Jadi perhatian dari pemerintah juga kita berharap sekali. Saya rasa para anak-anak didik, saya sudah katakan dari awal Bang El. Jadi saya pun walaupun kita baru kenal begini berbicara, cuman saya sudah mendukung dari bawah ya. Nah, kalau kalian mau jadi orang hebat, inilah saatnya. Setahu saya Bang El, saya dari dulu pemain sepak bola ya. Sampai ini bergeser, tidak pernah terpilih jadi tim. Tapi anak sekarang Gampang. menang di SD-nya, ikut O2SN, lolos di Sungai Liat, kabupaten, provinsi, nasional. Iya. Jalurnya gitu. Terus di kecamatan dia sudah dikasih uang saku, Iya. piagam semua. Saya lihat itu. Zaman kita seleksi juga susah. Kita tidak menutup mata, tidak mencemooh pemerintah, tidak. Kita berterima kasih pada keadaan ini. Dengan keadaan yang kita sulit, kita bisa menjadi orang yang seperti ini. Ya. Bung El pun merasa kemarin kan, hanya disuruh Pak Santojo untuk lari-lari, jadi ketua KONI. Semangat benar. Di bubble Ini kan menjadi support buat kita. Jadi anak muda yang mungkin menonton acara Double Talk ini ya, mudah-mudahan ini ya subscribe juga ya. Subscribe juga. Kita ngobrol suka-suka nggak bikin luka. Tulis ini. Ini ada serius kok. Iya Bang El. Ini sudah lama saya PR ya. bercerita buat Makanya dikasih Pas momen. Ya, ini saya rasa pemerintah sebetulnya sudah cukup memberikan yang ini. Cuman saya mohon ke depan ya tolong biar kita tidak ada perbedaan antaranya ranah ini. Yang penting niat kita kan tolong ini titipkan. Ini buat nasional. Jadi tolonglah para KONI diperhatikan lagi biar jalur yang berliku-liku ini biar dibuat lurus. Jadi tujuan kita sama Bang El. Gitu ya. Jangan perbedaan antara KOI dan KONI. Kita juga bingung. KOI hanya mengambil silakan. Yang penting jadilah. Jadi. Kalau ada jalan tol gitu. Ya iya. Ini cita-cita kita buat Belinyu Bang El. Amin. Ya, ke depan kita buat Belinyu. Olahraga Belinyu ya. gitu ya. Saya juga saya pernah membina anak dari SMA, kemudian saya dari SD, SMP dan saya SD sekarang. Itu prestasi anak yang luar biasa itu. Ya. Kemarin sempat saya bawa ke depan bupati juga di situ. Sempat dapat penghargaan juga. Sering kita dapat yang begitu setiap tahun kita. Jadi dunia pendidikan saya rasa hanya sebatas melepaskan mereka seperti itu. Kelanjutannya kami titipkan itu Bang El kepada KONI. Jadi Iya, saya rasa termasuk semua cabang olahraga nih saya lihat, dari atletik, dari voli saya lihat luar biasa ini Bang El. Saya lihat apalagi di Belinyu saya lihat potensi Belinyu luar biasa ini Bang El ya.
kualitas Iya, siswanya kayak saya pemain sepak bola dan kualitas Belinyu ini bagus sebetulnya. Dari seni juga. Di sini ada Irfan Setiawan yang luar biasa, yang sudah mendunia. Dan olahraga kita juga sudah mendunia. Mudah-mudahan yang mendengar nih anak-anak kita Ya, punya motivasi. Ya, itu Prestasi nggak ya, selalu Raden, ya, pendidikan, ya. saya pun terlahir, saya pun terpanggil karena olahraga. Saya bilang saya seperti ini karena olahraga. Ya, karena saya dipanggil guru olahraga ditanya, "Bapak kan seorang ketua olahraga PSI Belinyu." Ya. Jadi Bapak jadi guru olahraga mau? Mau. Jadi saya jadi karyawan suatu yayasan karena saya olahraga itu. Dan saya berterima kasih pada Yang Maha Kuasa bahwa saya seperti ini ya karena olahraga. Jadi hidup olahraga. Ya Bang El ya. Ya. Saya titip. Ini Siap. Bang El juga nih. Karena Bang El lebih dekat dengan orang nomor 1 Jadi kendala dari itu. kabupaten, provinsi maupun Republik Indonesia. Mungkin Bisa, lebih dekat bisa. dengan dia ya kita titipkan bangsa ini. Oh. Biar olahraga bubble kedengeran gitu. Bukan hanya bubble, luar biasa lah pokoknya. Jadi, Angkat Belinyu nih yang teratas lah. Saya lihat Bang El jarang pulang ke Belinyu ya. Iya. Jarang, ketemu juga susah. Jadi kita Makanya punya, diculik malam kita ini. punya PR yang ini Bang El. jadi Pak Rela, beliau ini salah satu ketua KONI termuda se-Indonesia. Iya, saya update status ini, saya update data ini terus. Saya lihat Bang El ini kemana, ada rapat ini saya lihat. Gawat sih. Sampai Bang Ed di warung kopi juga saya tahu. Bang El main bola juga kemana Tahu saya ya? tahu. Kemana ini? Masih ada sisi saya. Karena jalur saya dengan Bang El sama. Sama. Kita titipkan bangsa ini lewat ini. Kita tidak jangan mengambil semua nih Bang El. Lewat ini kita. jadi Bang El salah satu orang Belinyu yang sukses kan? Sukses. Mudah-mudahan kita yang mendengar ini sukses semua sama Bang El. Amin. Itu harapan kami ke depan Bang El. Lewat Iya. pendidikan kami sampaikan ini. Apapun kita support anak kita, walaupun dengan keadaan yang minim. Anak-anak ini minim kadang-kadang kan, cuman mereka punya antusias gitu, motivasi dan semangat itu luar biasa. Itu Bang Aden ya, dari pendidikan. Kedepannya ya tugas Bang El sebetulnya. Kita hanya mengantar sampai. Ya, jadi Bang, sendiri jadi Itu, macam Bang ya. El. Jadi orang-orang kayak Pak Damal yang dibutuhkan ya. Dibutuhkan ini. Semangatnya gitu. Jadi orang yang dibutuhkan orang punya cinta yang luar biasa Ya. seperti inilah. Karena dengan cinta inilah membuat olahraga makin maju. Amin. Kalau berharap dengan pemerintah, berharap dengan yang kecil sebenarnya. Karena kalau dalam piramida olahraga itu yang paling besar pemasalan. Permasalahan. Pemasalan itu luas, dari mulai bawah, kemudian pembinaan. Jadi itu di ranah klub namanya. Iya. Ranah klub. Dan klub itu biasanya orang-orang yang cinta yang punya klub ini. Betul. Tidak orang-orang yang untung di klub ini. Betul. Ini hanya orang cinta olahraga, itulah yang bisa membesarkan klub tuh. Jadi ranah ini yang luas. Kalau piramida prestasi itu hanya seperti ini, paling pucuk, kecil. Jadi orang-orang kayak Bang Raila Dama nih yang memang dibutuhkan sekali oleh ini. Tapi memang sedikit saya bukan tadi saya katakan adat jarak bukan. Iya, bukan. Jadi antara dinas pendidikan, Dispora segala macam itu, cuman permasalahannya adalah bahwa kita lagi mencari benang merah ini. Ya. Karena yang antara ini tidak kadang-kadang tidak satu jalur. Iya. Jadi dikatakan atlet Belinyu pernah juara Nasional, juara nasional untuk atletik, itu level pelajar. Iya. Seharusnya memang ada koordinasi antara semua stakeholder, itu diberikan kepada kami misalnya kan, karena itu level pelajar, pada saat level pelajar, jadi itulah seharusnya SKO itu harus full melibatkan KONI, Dispora, Dinas Pendidikan. Ini tempat mereka bersatu. Ya. Jadi pada saat itu harus ada rekomendasi semua di situ untuk membina siswa tadi di SKO. Jadi memang kondisinya memang, tapi mudah-mudahan saya juga merasa malu kepada Bung Lela karena dia telah berbuat banyak terhadap Belinyu. Saya yang katanya besar di luar tapi belum bisa berbuat banyak terhadap Belinyu kan. Mudah-mudahan ke depan setelah ini kita berbuat buat Belinyu. Setelah ini kita berbuat untuk Belinyu. Cuma sementara ini penyemangat dulu. Siap. kan. Siap Belinyu. Siap untuk Belinyu, siap. Jadi
saya sudah mencoba. Ya. Jadi sekarang untuk menjadi jembatan pembinaan olahraga dari bawah sampai atas, makanya kami menginstruksikan KONI kabupaten membentuk KONI kecamatan. Kecamatan. Tapi bukan hanya dibentuk, tetapi disiapkan juga. Biasanya anggaran kecamatan itu tidak ada dari KONI kabupaten. Iya, betul. Kami sudah mencoba KONI kabupaten untuk menyisipkan dana entah berapa, minimal 50 atau berapa juta untuk setiap kecamatan untuk bisa dalam setahun. bikin kompetisi di kecamatan minimal. Iya. Jadi inilah salah satu cara untuk dapat membuat jembatan jenjang yang terputus tadi. Biasanya di kecamatan tidak ada dana, hanya modal menyumbang lah. Iya. Kecamatan itu pemerintah sudah wajib memberikan berupa bantuan ke kecamatan melalui KONI kecamatan, karena ini ada aturannya. Kalau KOI itu hanya ada di level internasional, tidak ada di level bawah. KOI itu namanya Komite Olimpik, namanya Olimpik, Iya. hanya untuk Olimpik. Jadi kalau yang dari nasional ke bawah itu KONI, KOI, Komite Olahraga Indonesia. Komite Olimpik, Olimpik. Olimpik Indonesia. Iya. Jadi KOI itu Komite Olimpik Indonesia. Jadi itu dianggap karena anggota KONI sedunia, IOC sedunia harus namanya KOI. Harus namanya bukan KOI, ada Komite Olimpik harus namanya. Mau di Malaysia, di Amerika, Komite Olimpik. Jadi di Indonesia namanya Komite Olimpik Indonesia. KOI. Jadi untuk urusan luar negeri itu KOI. Jadi intinya kalau ke bawah itu KONI. Ya, KONI. KONI sampai kecamatan. Terkoni ya, KONI, juga. kecamatan Orang KONI. yang paling PKO ya. Iya, dan tinggal dibenahi masalah. Jadi kalau untuk masalah, karena saya berasal dari Belinyu, saya bilang tadi saya belum apa-apa dibanding Bung Rela yang sudah berbuat banyak. Stop ini. Kita tahu kiprahnya. Dia tahu kiprahnya. Jadi sementara baru penyemangat saya ya. Itu kita harapkan. Tapi sudah Depan saya kita lebih baik. Tapi sudah saya sampaikan bahwa di zaman ini sekarang nih, apabila memang ada atlet dari Belinyu, mudah-mudahan pendengar orang Belinyu dengar, memang punya prestasi, kita siap untuk menjadi, tinggal hubungi saya atau melalui jalur saya berikan jalan. Siap. Mumpung Pak Rela Siap. mungkin. Siap. 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 Catat. Catat. Tapi ada tetapi, Nah, yang namanya olahraga tidak ada KKN. Iya, Betul. betul. Jadi kita Prestasi. harus kita Harus prestasi. berikan tanda petik di situ. Iya, prestasi. Bahwa hanya jalur prestasi lah yang Bace bisa Betul. membuat jalur, hanya bukan jalur. Iya. harus itu. Harus sehat. Jadi karena olahraga itu sportif, Sportif. bahwa saya juga tidak bisa untuk memberikan kata belinci ya, memberikan apa Betul. untuk seorang atlet Belinyu tiba-tiba masuk atlet PON. Jadi bisa, mereka bisa. paling saya memberikan ruang mereka untuk ikut proses Iya. seleksi, Proses. proses apa kita berikan ruang. Iya. Jadi jangan takut, kalau memang ada proses seleksi kita siapkan untuk ikut mereka. Tapi memang kalau memang kemampuannya siap bersaing, kenapa tidak kan? Iya. Jadi intinya tidak ada lagi bahasa bahwa atlet Belinyu nanti tidak juara di ini tidak bisa naik ke atas. Iya. Nah, tinggal ngomong ibaratnya gitu kan, itu masalah kan? Oke. Kalau memang seperti itu, Jalan. kita beri seperti itu. Jadi kalau memang itu tinggal saya berikan seperti itu. Jadi bahwa kalau memang ada tersumbat di situ, tersumbat misalnya kan dari Belinyu punya prestasi tersumbat, misal menuju ke level lebih tinggi, kita berikan kesempatan tuh, tinggal kita hubungi, nanti kami akan berikan cara solusi kalau memang benar-benar itu tadi kan tidak masalah, kapanpun kita terbuka kok, kapanpun kita berikan kalau memang seperti tadi. Contoh, kemudian di sini juga kalau memang atlet Belinyu misalnya punya prestasi level nasional, mewakili bubble, mau masuk misalnya dunia entah tentara, entah apa segala macam, tapi mewakili bubble, aku berani untuk berikan tanda tangan surat bahwa ini atlet bubble. Ada ijazahnya gitu ya. Ya untuk menjadi satu bahan tambahan sertifikat silakan, tinggal terbuka, tidak masalah. Jadi aku bilang tadi kalau memang jelas tidak masalah. Jadi kita kapanpun misalnya ada atlet Belinyu tidak terpantau tapi dia misalnya punya prestasi,
nanti sertifikat atau surat keterangan aku bikinkan. Misal atlet Blinyu ada prestasi, ada yang mau jadi tentara, mau jadi TNI, maksudnya mau jadi Polri. Biasanya juga kuliah juga dipermudah. Kita berikan. Kuliah juga dipermudah. Jadi kuliah mudah. Kalau masalah pekerjaan juga sebenarnya begini. Kalau pekerjaan undang-undang mengatur sekarang kalau yang atlet yang diangkat jadi PNS langsung itu hanya juara Asian Games. Berat sekarang. Kalau dulu kemudian kalau yang PON juara emas PON itu hanya formasi PNS. Formasi artinya. Jadi mereka bersaing sesama atlet. Tapi juara emas PON boleh diajukan sebagai formasi PNS. Tapi kalau tadi juara Asian Games itu tidak perlu tes, langsung SK keluar. Jadi itu bagi adik-adik misalnya yang dengar, kalau menjadi atlet, masalah. Jadi kalau kemudian kompetisi, gue bilang tadi, Rana tadi, bukan kami tidak bisa menyentuh sampai bawah, paling sementara kami banyak membantu dari segi misalnya support apa itu kan ini karena itu kondisinya seperti aku sampaikan tadi bahwa Rana kami pembinaan atlet prestasi. Jadi pada saat masih permasalahan ini, tapi minimal kalau memang diberitahu ke kami cari solusi di mana kan. Jadi ini seperti itu. Kalau masalah sebagai orang Blinyu ibaratnya kan kami mencari solusi lain. Tapi kalau dari segi program KONI, misalnya kegiatan-kegiatan ini, karena berat kalau ngikutin program KONI itu standar nasional harus diikutkan. Kalau kami pun ini kan kita dalam rangka pemasalan, tapi aku bilang tadi bahwa Blinyu punya potensi sebenarnya dari dulu. Jangankan Pak Laila bahwa sampaikan memang zaman sekolah PS Junior kan, PS Junior kurang apa hebat kan, berapa banyak atlet yang jadi Junior. PS Junior, kemudian petenis kita dulu bisa ikut ini. Jadi sementara mudah-mudahan KONI Kabupaten Bangka juga sudah yang baru dan berharap kemarin juga saya sampaikan kepada ketuanya, tolong kemudian aktifkan lagi KONI kecamatan. Tapi kalau memang belum berjalan, makanya kami akan dalam rapat-rapat berikut, pertemuan berikut kami akan sampaikan lagi kan kondisi ini bahwa memang tapi kami juga mencoba misalnya nanti ada program-program yang namanya di KONI itu ada 3 jalur, ada 2 jalur. Pertama kompetisi untuk ngambil atlet berupa Evan Forprov, kemudian ke Jurda untuk ngambil atlet ke level provinsi. Tapi ada satu jalur yang sebenarnya jarang dipakai. Tetapi kalau memang ada yang luar biasa, ini bisa pemanduan bakat langsung. Nah, jadi kalau memang luar biasa ada atlet menonjol, contoh misal gini, di Blinyu misalnya, ada atlet kampung, tidak pernah ikut kejuaraan, pemain basket tinggi 195, 90, tinggal ngomong nanti kami pantau, langsung masuk misal tim di Dapon. Salaman itu. Gitu misalnya. Jalur khusus. Itu kan jalur pemandu bakat langsung. Kalau memang tetapi ini kan pemain yang benar-benar menonjol gitu kan. Nah, jadi pada saat itu misalnya ada atlet basket di Blinyu tinggi di atas 190, punya potensi walaupun belum pernah ikut di level yang tinggi. Tarkam aja istilahnya. Tarkam dan usianya masuk. Kami akan masukkan punya kesempatan untuk ikut seleksi di tim PON Bubble. Jadi misal di kampung nggak pernah kelihatan, tapi ada rupanya kan. Jangan takut, ini ada jalur yang jarang digunakan sebenarnya karena memang biasanya sudah terdeteksi atlet itu melalui jalur-jalur kompetisi kan. Biasanya ada yang Popda, kemudian di level pasti ikut Porprov ya. Kalau sudah bagus ya sih ikut Porprov. Di Porprov itu baru dilihat, bukan orang atas kabupaten. Tapi kalau kemungkinan ada 1-2 ya karena memang mungkin nggak sekolah atau apa, tidak untuk kemungkinan itu ada jalur khusus sebenarnya. Jadi di para atlet di Blinyu jangan takut. Zaman ini sudah canggih, kan? Tinggal kirim video, kirim foto, segala macam ngapain dah. Dan itu kita mungkinkan. Jadi itu kira-kira untuk masalah kemudian atlet tadi. Kalau masalah ada juga atlet level sekolah tadi sebenarnya sekolah juara
dalam event-event dari provinsi mau masuk SKO, kita memang kalau memang tersendat kita kasih tahu, ibaratkan ke kita, lalu kita bisa kita ajukan juga, tetapi SKO itu terbatas cabang. Oh, ada cabang-cabangnya aja ya. Tidak semua cabang ada di SKO. Kalau nggak salah 6 kalau salah sekarang nih cabang SKO, dan itu ada batas orang, misalnya satu cabang 2 orang, 3 orang. Jadi memang agak belum full. Jadi satu-satu pembinaan di level provinsi yang rutin yaitu adalah SKO dan PPLP. Itu yang sekolahnya sampai olahraga. Cuman itu level yang rutin. Yang lainnya apabila atlet itu masuk level ikut kualifikasi PON itu sudah dibina kita. Sudah dibina oleh Bonnie bilang. Tadi itu. Jadi kalau memang cabang-cabang lain yang tidak terseleksi ya, kalau memang tidak terseleksi, tapi saya rasa memang biasa kalau melalui, karena kecil Bangka ini kan, mudah-mudahan ada tidak lepas lah jalan, tapi kalau memang masih ada 1-2 ada kemungkinan kecil lah ya, ibaratnya gitu kan. Pendek ayatnya. Pendek ayat lah. Jadi kalau memang ada, tadi aku bilang itulah peran banyak bantu saat sekarang. Kalau yang lebih mungkin tidak seperti Pak Rela karena posisi kebetulan karena bertugas juga di Pangkal Pinang, kami pun harus bukan hanya satu kecamatan, karena keliling, jadi posisi ya seluruh Bangka Belitung ini, jadi bukan tidak full di sini, untuk pada saat libur paling ke sini kan, karena itu jadi kendala. Tapi bukan tidak bisa, zaman lah canggih gue bilang. Cuman gue bilang gini lah, mohon maaf pada kawan-kawan di Bangka, di Blinyu terutama, deh kawan-kawan di Blinyu nelpon misalnya ada apa-apa gitu kan, drama ini kan, ini jadi apa? Bukan begitu Bang El. Orang Blinyu ini tahu diri. Ya, ada Blinyu tahu diri Bang El. Kita KKN tadi yang salah satu ya. Kami Bung Ewa. Tadi Bang El bilang KKN. Sebetulnya Blinyu ini punya harga diri yang cukup baik. Iya. Kami hanya melihat foto Bang El orang Blinyu hadir di depan presiden, kami bangga. Tapi kami untuk menelpon itu berat, susah. Budaya malu ya. Budaya malunya luar biasa. Artinya makanya kita mau ke level yang itu kadang-kadang minta surat sakti itu susah. Kami tidak mau melakukan itu sebetulnya. Sebetulnya mau nelpon tapi kadang-kadang pikir orang ini seperti apa misalnya, takut mengganggu kan. Jadi rasa orang Blinyu saya sebenarnya sendiri lah, saya sendiri. Kalau untuk nelpon kadang-kadang ada rasa segan, kan itu menghargai bahwa orang yang kita telepon ini orang penting. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam bertindak. Itu Bang El, bukan kami tidak mau nelpon, bukan Bang El. Kami mau tahu jalurnya. Memang kami mau ikut yang seperti yang jalurnya. Cuman jalur yang kami tempuh kadang-kadang tidak ketemu jalannya Bang El. Jadi kita mau seperti ini ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini membuka ruang, membuka jalan buat rekan-rekan guru juga yang guru-guru. Yang punya siswa. Ya misalnya dengan olahraga ya kita olahraganya misalnya. Jadi siswanya kita bisa ke depan Bang El. Jadi Bang El tadi bilang tidak ada yang nelpon, bukan tidak ada yang nelpon Bang El. Saya belum pernah nelpon Bang El. Belum. Saya belum pernah WA Bang El ya. Belum. Padahal saya pernah sekali minta Bang El datang ke Blinyu lewat undangan. Cuman undangannya tidak nyampe, saya tidak mau nelpon. Saya lihat Bang El lagi dengan orang nomor 1 lagi kemana. Saya anggap bahwa ini penting. Saya tidak penting daripada itu. Itu Bang El. Ya, jadi kami punya perasaan yang harus kami pertahankan juga sebetulnya. Itu penting, itu Bang El. Jadi kita tidak mencampur adukan dalam jadi pada intinya komunikasi itu tidak betul. Masalah. Jadi kalau kita kan komunikasi silakan baik, kalau bisa kita memang bantu gitu kan. Jadi inti kalau kami ini kan terbuka. Jadi kata Ewa itu ketua KONI yang pajak ditelepon tiap waktu ya nyapu sebenarnya.
standby itu. Terbaik terus. Jadi tidak masalah. Bukan hanya Ketemu seperti ini luar biasa nih jadi Bang El. bukan hanya di Belinyu sebenarnya, di daerah lain pun membiasakan diri sebenarnya silahkan hubungi Ya. kalau memang tidak ada masalah bagi kami. Kebetulan aku membuka juga kepada kawan-kawan juga di KONI bahwa kami ini transparan, bahwa memang tidak masalah. Jadi memang apalagi yang bisa kami perbuat, Iya. bantu. Aku bilang tadi kalau berharap yang hal-hal misalnya dana infrastruktur itu kami agak berat. Tapi Ya. kalau masalah akses segala macam jalan kami akan bantu. Tapi bukan tidak mungkin juga kami misalnya pacak membantu dengan program-program yang ada. Misalnya ada program misalnya di pusat bantuan pembangunan apa gitu kan di daerah. Nanti kita komunikasikan. Jadi kendalanya kemarin itu kan contoh karena ini beda kota sama desa. Ya. Belinyu ini susah karena mereka dikatakan desa bukan kota bukan kan. Iya, dari dulu. Susah. Sudah. Kayak kemarin tuh ada program 1000 stadion. Oh. Tapi hanya desa yang dapat itu. Se-Indonesia. Ya. Itu ada 1000 stadion se-Indonesia program Menpora itu. Belinyu tidak dapat satu pun. Tidak dapat karena memang kondisi. Tadi waktu itu pertama karena Belinyu ini dianggap kota tadi kan, jadi agak susah. Ada gor desa, Berarti Belinyu bukan desa. bukan ini kelurahan. Kota belum. Jadi Kota belum. itu yang agak jadi kendala bahwa kemarin itu di Menpora itu ada program gor desa. Gor desa itu kalau nggak salah cuma anggarannya 500 juta berapa ya? Lupa. Jadi itu kalau tak jadi malam jadi gor, siang baca di ruang rapat. Sebenarnya ada program, tapi tidak tahu ini Menpora Lagati tidak tahu juga sekarang ini belum tahu lagi. Tapi sebenarnya kalau memang di sini juga pengen mengajukan ke Menpora, misalnya perkumpulan di Belinyu, nanti tinggal minta rekom ke KONI provinsi bisa sebenarnya ke Menpora langsung. Kalau kemarin itu klub tapi ya, cuma permasalahan klub ini harus terdaftar. Ini yang menjadi kendala. Legalitas berarti. Legalitas. Legal. Nah itu masalahnya. Ini bantuan-bantuan seperti ini. Tapi yang paling utama tadi bahwa akses. Jadi akses saja jangan takut akses masalah atlet, kemudian akses bagaimana cara berprestasi, cara jalur seperti apa, kita akan bantu buka akses nih. Jadi akses misalnya kuliah tadi, kami juga ada MOU kebetulan KONI Bubble dengan UPI Bandung. Ya. Ya ada MOU. Kalau memang nanti ada atlet yang prestasi mau masuk UPI Bandung, insya Allah kita rekom. Kalau prestasi tadi, makanya ini ada MOU dengan UPI Bandung. Tapi hanya satu jurusan, satu fakultas Iya. olahraga. Ya. Khusus untuk olahraga. Nah kalau fakultas lain belum nyampe. Mudah-mudahan ke depan. Jadi kita bisa bantu di situ, akses-akses seperti itu. Mudah-mudahan di kesempatan kami di sini di KONI bisa bermanfaat walaupun tidak banyak kepada masyarakat Belinyu, memberikan seperti apa. Jangan segan-segan dari intinya. Intinya. Jangan segan-segan. Jadi apa yang kami bantu kami coba untuk bantu. Aku bilang tadi memang karena tadi kendala ke Belinyu jarang. Pertama ke Belinyu jarang juga karena ada rumah di Belinyu. Rumahnya luas ya? Hah? Di mana aja Banyak bisa rumah, nyapa, Pak. bisa mampir. Jadi Rumahnya banyak rumah. ya untuk masyarakat Belinyu kebetulan memang orang Belinyu asli tapi tidak punya rumah di Belinyu. Kan ini kan kendala. Jadi kadang-kadang ke Belinyu ini kadang-kadang bukan berarti kalau kecuali ada orang tua sini kan hampir bisa tiap ini kan. Jadi intinya kalau memang kau ada ribut kan kau main ke Belinyu. Jadi pada saat tapi komunikasi itu sekarang di zaman seperti ini silakanlah. Kantor kami terbuka Ya. kapanpun kawan-kawan dari Belinyu mau atlet mau para penggiat olahraga siapapun bisa langsung datang, tidak perlu telepon atau apa, cuman ada bedak di situ kan. Silakan datang terbuka selama kita di sini
apapun masalah yang menyangkut olahraga silakan. Ada olahraga juga ada masalah kalau misalnya. Kemplang Kita kok, akan ngopi. kemplang Pak. Kita ngopi ya Koni. Untuk ngopi di Koni tidak masalah. Karena kamu tuh teman di kos. Balik ke sini nih, ada cerita yang menarik. Sekarang misalnya tim sepak bola atau klub apapun olahraga biasanya mereka punya tim scout. Ya, tadi kembali kita ke Madu Bakar. Teman juga kan. Kan tadi dibilang itu kan salah satu program yang Talent scouting. yang tidak talent scouting. Itu kan salah satu program yang mungkin jarang dipakai tadi dibilang. Padahal kan kalau di klub, ya kan klub dimanapun biasanya itu yang paling penting gitu. Dalam artian kalau ini dihidupkan mungkin atlet-atlet yang kan tidak terpantau itu lebih gampang gitu loh. Jadi gini Bung, jadi masalah talent scouting sebenarnya memang suatu elemen penting sebenarnya dalam suatu klub. Cuman di Indonesia nih untuk talent scouting itu tidak ada gaji, Itu dia Itu mungkin sebenarnya. kendalanya di situ. Ya. tidak bukan ada orang kayak posisi gini talent scouting. Beda misalnya di Brazil dan Madrid ada talent scouting yang Ya. digaji-gaji untuk menjadi pemain. Ya. Di Indonesia nih klub sebesar Persib, Persija tidak ada talent scouting. Mereka tuh hanya talent scouting insidental. Jadi pada saat mau butuh pemain mereka ngadakan seleksi, Ya. bukan mencari, seleksi orang daftar. Dan itu pun seleksi itu karena tidak bisa menampung banyak, itu melalui jalur ada syarat pemain-pemain punya prestasi baru ikut seleksi. Jadi tidak baca orang umum, makanya koneksitas itu masih dibutuhkan di sini, konektivitas jadi talent scouting itu karena memang sebenarnya peran penting dalam dunia olahraga, tetapi jarang digunakan karena tadi tidak ada pos untuk mereka dalam struktur ini. Yang ada tuh memang orang-orang yang kecintaan, tetapi anggap aja saya sebagai talent scouting. Ya, benar. Sekarang nih talent scouting, jadi pada saat memang ada kawan-kawan dengan akses saya punyai sekarang, misalnya tadi kan memang ada atlet yang memang benar-benar menonjol, bisa pemain bola. Kubacalah untuk bikin peluang untuk ikut seleksi di klub-klub liga, tapi di usia-usia 18, 19 kita titipkan. Tapi kadang-kadang begini, posisi atlet itu karena kita lihat di kita ini tidak ada di Blinyo jujurnya tidak ada klub yang benar-benar rutin untuk melaksanakan latihan tadi. Susah untuk mencari seleksi tadi. Kalau sepak bola kan dari SSB kan. Ya, jadi ada yang rutinitas terus, jadi kan. Makanya kita mencoba, nanti aku juga akan berdiskusi dengan kawan-kawan yang di sini. Kebetulan aku ada ide juga untuk membuat tim usia 17 tahun ke bawah untuk latihan di sini. Nanti outputnya kita sebar pada saat hasilnya ke klub-klub liga tadi. Tapi memang kita butuh kawan-kawan untuk membantu di sini untuk program ini melalui tadi. Contoh waktu kemarin sebenarnya aku buka untuk seleksi PON. Mana ada budak Blinyo yang punya prestasi usia 23 tahun ke bawah. Aku akan kasih rekomendasi untuk ikut seleksi. Tapi tidak ada yang serius, tidak ada usia awal dari itu yang memang siap bersaing. Siap bersaing enggak deh. Jadi posisi ya contoh begini. Jadi pada saat Porprov tidak 1-2 yang anak Blinyo. Kalau poli itu satu di Porprov kemarin. Tapi di sepak bola, jadi kita lah buka untuk peluang nih. Jadi untuk masalah talent scouting itu memang talent scouting paling mudah. Tentu saja cabang-cabang yang tadi aku bilang tadi kan. Kalau untuk cabang, kalau misalnya gini, contoh Bung Rela ada lihat atletnya pada saat lompat jauh di sekolahnya nyampe angka 7 meter. Itu tidak kepantau, langsung kita tindakan. Jalurnya udah tahu ya. Misalnya Kawan. nah, kalau cabang-cabang permainan ini agak susah, Iya. subjektif. Jadi cabang permainan hanya kompetisi lah yang membuat mereka untuk menilai. Karena susah menilai pemain bola itu bagus atau enggak
karena banyak komponen. Tapi di cabang tadi gue bilang, tapi kalau basket tadi 190 tuh dan dia agak agresif pasti jadi lah. Jadi kan karena susah menjadi itu kan. Gini Bang El, gini Bang El. Tadi saya mengambil kata-kata Bang El tadi. Sudah lama memantau, tapi di Blinyu tidak pernah dan tidak punya klub yang selalu Serius, eksis ya serius. Sebetulnya maaf Bang El ya, saya nih pecinta olahraga, pelaku olahraga nih sejak tahun 80-an. Saya lihat sampai detik hari ini, saya lihat para klub-klub yang bergerak itu sebetulnya banyak sebetulnya. Yang membuat mereka tidak antusias itu sebetulnya kompetisi Bang El. Kompetisi. Jadi ini mungkin PR juga buat Bang El. Nanti saya minta juga nih akhirnya. Karena saya lihat setiap dimanapun itu, pelajaran apapun dan kegiatan apapun saya lihat kita ini, kalau memang tidak ada kompetisi, manusia ini enggan untuk berlomba, untuk maju itu. Mengapa orang ini pandai mengaji? Karena dia takut masuk neraka. Dia berkompetisi, dia berlomba untuk mengaji biasanya, ya kan? Jadi dia punya niat untuk ke sana. Begitupun misalnya kita olahraga, saya mau latihan. Kenapa? Ada pertandingan. Iya, pertandingan. Seperti anak 2SN Bang El. Jadi dia berlatih nih. Kenapa? Tahun depan saya akan ikut U2SN. Karena Dituju. ada yang dituju, ada yang ingin diraih. Kalau saya lihat di sepak bola misalnya saya lihat lapangan saya lihat banyak lapangan yang rumputnya lebih tinggi dari orangnya. Kadang saya merenung, tidak salahkan mereka. Kenapa jadi begini? Karena tidak ada turnamen. Seperti voli saya lihat, ibu-ibu semua saya lihat sering latihan. Cuma hanya latihan. Mereka tidak punya klub, Bang El. Dia tidak punya klub. Kenapa? Mereka tidak termotivasi untuk apa ini? Kadang-kadang mereka hanya buat cari keringat. Cuman kalau saya lihat, saya kadang-kadang saya berhenti, saya lihat ada pemain-pemain yang bagus gitu, kayak basket saya lihat. Saya jalan-jalan. Maaf Bang El ya, saya suka semua olahraga. Saya suka. Saya bukan jagonya olahraga itu, tapi saya suka. Seperti basket saya lihat banyak pemain-pemain, termasuk pemain nasional dari Blinyu juga. Ya. Itu pemain nasional dari Blinyu. Dari Blinyu itu Abraham. Orang Abraham. asli Blinyu, papa mamanya orang Blinyu. Mungkin ada keluarga. Itu pemain nasional, mungkin ada yang keluarganya. Itu dari Blinyu, Bang El lebih tahu dengan dia. Itu artinya memang dia pandai, bukan di Blinyu, tapi artinya dia punya talenta dari Blinyu. Orang tuanya senang basket, awalnya begitu. Karena orang tuanya banyak banget kemplang. iya, campur. Karena orang tuanya rumahnya di lapangan basket, terus dia masuk ke tim klub yang bagus. Kalau di Blinyu bertahan, saya rasa kalau kita lihat turnamen ya seperti situ. Itu Bang El. Jadi saya harap membawa ke depan ini Bang El buat event lah, basket koni, voli koni, basket koni, atau sepak bola koni Bang El. Disisihkan lah, walaupun sebetulnya dari soal mereka tidak ngejar materi Bang El saya lihat. Walaupun bukan dia lihat bonusnya sekian, juara bukan. Mereka lihat ya kompetisinya itu Bang El. Jadi saya bisa pantau itu sebetulnya. Makanya dengan biaya minim kita bisa berbuat untuk mereka. Itulah kesempatan kita untuk melihat tadi Bang El. Saya lihat, saya selama saya Bang El jadi ketua KONI, saya belum pernah menerima kejuaraan KONI, misalnya silat, karate, taekwondo, banyak cabang. Kurang-kurang hamba Allah lah. Jadi ya Bang El, jadi saya rasa kompetisi ini membuat mereka menjadi terpacu. betul. Dan dengan Mbak El ngomong tadi, saya terpancing sebetulnya. Jadi, Kalau memang Bang El kepingin yang seperti itu, mudah-mudahan Bang El Digalakkan juga. iya. Pemerintah saya rasa membuka diri lewat Bang El kan menawari ke pemerintah, mungkin pemerintah wah silakan. Jadi kalau kompetisi terus dari bawah-bawahi, kompetisi itu KONI itu mewajibkan. Ya. Jadi mewajibkan setiap cabang olahraga melaksanakan kejurda level junior dan senior tiap tahun. Tiap tahun. Tapi kan saya bilang karena saya ranah provinsi, kejurdanya level provinsi. Iya. Tiap tahun silat ada, tenis ada, lapangan ada, semua ada. Junior dan senior. Dan itu kita sudah siapkan paket dananya.
untuk ke Julda senior junior. Nah, dan memang ranahnya itu adalah ranah cabang olahraga. Iya. Karena KONI itu hanya untuk multi event. Single event kita berikan kepada cabang olahraga. Misalnya untuk ke Julda silat yang ngerjain IPSI. Nah, ke Julda taekwondo PBTI. Iya. Ke Julda basket Perbasi. Itu kejuaraan basket apa segala macam dana dari KONI semua. Itu kejuaraan level provinsi itu dana dari KONI. Dan kita sudah siapkan karena tadi aku bilang tadi karena ranah kami ada provinsi bikin kejulda di level provinsi itu ada dan atau tidak boleh cabang olahraga tidak boleh ngirim ke kejurnas apabila tidak bikin kejulda. Itu sudah kami patok. Kalau mereka tidak ada kejulda tidak ada kejurnas. Nah, memang ini akan jadi mungkin ada masukan daripada kami akan meminta KONI kecamatan. Iya, itu yang kami harapkan, Bang El. Iya. KONI kabupaten ke kecamatan untuk melaksanakan itu. Kalau memang tadi aku bilang tadi untuk level provinsi rutin, Iya. semua kompetisi ada dari basket, kemudian bulu tangkis, hampir tiap tahun ada semua. Cuman yang pas COVID itu ada. Iya. Jadi semua silat kami sudah menyiapkan anggaran untuk kejulda level junior dan senior tiap tahun. Tapi memang kalau level kecamatan memang belum tercapai karena memang KONI kecamatan ini masih belum berdiri utuh. Jadi ini kita mencoba, nanti kita akan sampaikan juga dalam forum kami untuk kabupaten menyiapkan kegiatan di level kecamatan. Cuman memang ada kemarin itu pembicaraan bahwa akan ada pemetaan dalam artian kecamatan ini olahraga apa menonjol kompetisinya olahraga ini olahraga apa. Jadi itulah kita memang sebagai masukan tapi nanti kami sampaikan kepada KONI kabupaten dan kecamatan. Iya, Mungkin makanya itu. karena saya lihat Blinyu kalau disebut bilang menonjol pasti menonjol Blinyu, Bang El. Karena saya lihat dari beberapa kali saya ikut Olimpiade olahraga siswa ini, semua cabang anak kadang-kadang bersaing, Bang El. Berarti Iya, bakatnya bersaing. hebat Blinyu. Iya, sebetulnya habis tapi setelah itu hilang. Artinya kita hanya sebatas guru ya, Bang El ya. Kalau misalnya sudah lepas jenjang mereka lepas jenjang dari kita, mereka sudah dibina yang lain lagi. Akhirnya hilang. Saya secara pribadi saya melihat bahwa ini yang tadi, Bang El. Mudah-mudahan KONI PR banget tadi. Mudah-mudahan kita ada KONI, kejuaraan KONI atau kecamatan itu saya tunggu sekali, Bang. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Iya. Karena Iya, kesempatan olahraga kita di Blinyu untuk terpadu. provinsi Bangka Belitung. Jadi memang itulah. Jadi sedikit ya. Jadi memang karena kendal ini masalahnya KONI kabupaten itu dana sendiri, Ya. KONI provinsi dana sendiri. Jadi kadang-kadang kabupaten tidak punya dana, itu tidak tahu juga kan. Ini jadi kecamatan itu. Jadi memang, tapi mudah-mudahan nanti kita cari solusi lah. Jadi ini untuk memancing tadi mudah-mudahan tak kita bikin yayasan khusus tentang olahraga di Blinyu yang memang untuk bikin kompetisinya. Ya. Kalau memang nggak seperti itu, aku siap jadi inisiator, jadi moderator, jadi kan kita bentuk di sini. Selamat lagi. Kalau memang kawan-kawan sepakat, karena kalau mengharapkan tadi, aku bilang tadi posisinya itu kan kabupaten ke kecamatan. Catat itu. Tapi kalau memang KONI kecamatan berjalan baik, kita berharap ini mudah-mudahan. bisa ini kan. Tapi kita dukung dengan tadi. Jadi memang ini satu-satu pelajaran berharga bagi kita. Kampung Z Ya. itu tidak ada KONI, tidak ada apa. Tapi melahirkan pemain yang keluar. Benar. Tidak ada kompetisi. Hanya buatan petaling itu tidak ada kompetisi. Pemain-pemain bolanya jadi. Memang kita harus butuh menjadikan satu ikon. Pada saat ada ikon satu menjadi pemain terbaik, misalnya nasional dengan hidup yang bagus, itu akan menjadi motivasi orang tua untuk membuat anak-anak jadi atlet. Iya. Pada saat Supaldi Nasir jadi pemain Persib, pemain timnas, itu berbondong-bondong ibu-ibunya mengantarkan anak pelatihan bola. SSB berdiri di mana? Muncullah Hairul Huda, kemudian siapa itu jadi di belakangnya.
Itu daerah lain yang seperti itu. Kalau melihat Bang El sebagai ketua KONI ini, ibu-ibu seperti apa ini kira-kira? Bondong-bondong, Jadi olahraga kan? ya, maka tapi kita coba harus kita munculkan icon dulu dari Iya. icon atlet. Bang El termasuk salah satu ikon loh. Nah, benar. Iya kan? Iya, betul. Ikon. Iconnya harus atlet dulu lah. Jadi atlet yang sukses. Jadi suksesnya begini, bukan hanya juara. Sukses, kemudian juara punya kehidupan yang bagus, Ya, sehingga misalnya bawa ibunya ke haji gara-gara dia Ya. jadi atlet, ini akan menjadi pemicu. Dari Jadi kita olahraga. ciptakan icon dulu. Itu yang menjadi harusnya. Jadi sekarang pun aku bilang aku siap bantu dari memfasilitasi, misalnya ada atlet yang memang bagus untuk disalurkan ke klub-klub, kita siap ibaratnya kan. Jadi ini menjadi jalan. Mudah-mudahan dia jadi pemain. Itu Kampung Z itu jam 2 lah kirim anak-anak. Jam 2 siang itu anak-anak ibu-ibu lah diantar. Gara-gara Supardi baca mau emak ke haji, Ding dong. baca beli lahan sawit sekian, gitu mewah kan seperti itu. Dengan kesuksesan. Jadi kalau sekarang kita jujur, yang dibutuhkan untuk kesuksesan lengkap komplit, prestasi oke, kehidupan mapan. Insyaallah. Nah, itu yang membuat orang mau jadi itu. Tapi kalau enggak itu enggak mau. Benar, ada yang dituju itu. Ada yang tuju. Ada motivasi ya. Ini sebelum closing ya. Jadi sebenarnya pengen tahu tadi di level atlet ya. Nah kalau di level pembinaan sendiri kan kita butuh nih. Nggak hanya kita latihan tanpa ada instruktur, tanpa ada pelatih. Nah untuk para pelatih sebenarnya di tingkat KONI sendiri ada keputusan, ada maksudnya mereka ada pelatihan khusus, Ya, ada ini jadi karena pelatih kita ya. butuh gitu loh. Ya. Pada saat kemarin dua tahun yang lalu kami pernah mengadakan pelatihan pemula. Dan alhamdulillah waktu itu tidak salah aku dari Blinyu 20 orang suruh ikut. Kecamatan Blinyu 20 orang ikut di Pangkal Pinang pelatihan. Dan itu sudah kita fasilitasi untuk pemula. Kemudian berikutnya apabila ada KONI menyiapkan anggaran untuk penataran pelatih cabang-cabang, tetapi di setiap tahun berapa cabang. Jadi misalnya sepak bola lah banyak, cabang ini lagi. Ya. Tapi itu saya bilang tadi rekomendasinya dari cabang olahraga. Misalnya bola PSSI yang rekomendasikan untuk ngajukan ke KONI untuk ikut penataran ke Jakarta misalnya. Tinggal kalau atletik apa sih yang merekomendasikan ke KONI untuk minta ajuan penganggaran untuk berangkat pelatihan. Kalau PSSI Blinyu pernah ngirim Untuk pelatih. Belum. Nah, itu. Belum. Belum. Kalau perawsitan sering saya lihat. Tapi Ya. kalau untuk pelatih saya nggak kebagian kemarin Pak. Karena kayaknya di Blinyu ini nggak ada kelihatan, nggak pernah ya kedengaran Pelatihnya bahwa lokal dia aja ada ya. pelatih memang setara mantan pemain. ini, ada sertifikat pelatih. Ya. Kebagian gitu. Jadi memang terbatas. Jadi memang kadang-kadang memang Blinyu agak jauh mungkin dari provinsi. Nah, bukan. Nah, bukan itu kata. Jadi ini gini. Sebenarnya memang itulah. Jadi kita memang aku udah tahu jadi poin PSSI-nya, ASKAP-nya. Maksudnya ini kan ada ASKAP. Itu minta rekomendasi ke ASKAP. Jalurnya. Iya, tapi memang kita untuk pelatihan itu, pelatihan kalau bola itu dari D kan, D, C, B, A kalau bola. Kalau yang basket hampir mirip lah kalau salah tuh. Jadi nanti memang kita belum ada lagi pelatihan massal, tapi untuk awal mungkin tadi lah ada dulu kegiatan yang lebih serius gitu. Maksudnya serius begini. Bentuk organisasi yang serius karena begini, untuk pengajuan apa-apa tidak bisa individu. Tidak bisa individu. Kendalanya gitu. Kita tidak bisa individu. Induknya. Jadi kalau memang sudah aktif induknya tadi, KONI sudah aktif, kemudian PSSI ini sudah aktif, lebih ini itu lebih mudah. Karena kami tidak baca melayani individu tadi aku bilang. Jadi posisinya harus organisasi, silakan. Kalau pelatihan kemarin saya lihat dari volley kalau nggak salah. Ya ada dua Ada dua orang. Kusuruh Kete Tahu. ikut. Jadi kemudian Kete, Malam Kete. Ya. Mungkin sepak bola waktu itu zaman SB mungkin ada. ya. Blinyu ada. Mungkin sempat. Jadi kemarin untuk poli ada pelatihan, Tahu. Kusuruh Kete langsung Tahu. ikut. Ya. Jadi tanpa biaya sudah ikut waktu itu. Kemudian sebelumnya juga ada yang secara umum cabang olahraga. Jadi memang
kemarin ku koordinasi dengan PBSI, tolong ambil KT untuk ikut, gitu kan posisinya. Jadi memang ada jalur-jalur yang memang resmi harus dilaksanakan. Jangan Opung mau jadi pelatih. Bisa jadi. Taekwondo dia. Taekwondo. Oh ya, sebenarnya ada juga kayak gini. Ini kita euforia masalah Iya, itu. katanya. Dulu kayaknya orang kita ngeliat sering kayak ada lomba lari maraton, lari jarak jauh. Ya. Ya kan? Kali Nah, makan. kita lihat sekarang mereka kebanyakan di jalan sekarang. Banyak juga anak muda yang mulai lari mungkin karena orientasinya mereka pengen masuk militer, polisi kan. Baru mereka latihan lari. Nah, alangkah bagusnya kalau misalnya memang ada kompetisi seperti itu gitu loh. Tiap tahun itu Rame jadi gitu ya, rutinitas. Pak. Itu kan sisi positif buat mereka gitu loh. Positif. Ya kan, otomatis mereka akan lari karena memang ada target yang pengen dicapai dan mereka pada akhirnya mungkin juga akan lebih mudah kalau mengikuti pendidikan militer. Iya, betul Bang El. Itu sudah lama sekali tuh Bang El. Jadi kalau di provinsi ini tiap tahun ada namanya Baperan. Iya, kemudian di Belitung ada tiap tahun Belitung Tanki Bulu Internasional. Ada tuh ada 3 event. Triathlon ada, terus ngelihat ada. Jadi ada. Kalau memang di level saya tadi aku bilang, kalau di level di kecamatan, kalau untuk lari 10K itu memang agak kadang-kadang gampang susah di sini kita bikin, karena kondisinya tidak bisa memenuhi syarat secara aturan sebenarnya. Tapi bukan tidak mungkin. Ya, cuman mungkin. Tinggal mungkin. Karena pernah 10K di Blinyu. Iya. Sampai ke Lumut ya dari Lumut. Betul. Ya. Jadi, tapi kalau di level provinsi sudah ada agenda tiap tahun. Agenda tuh ada, tinggal kalau menuju atlet tuh ke arah sana untuk ikut itu kan. Mau ikut lomba triathlon. Kemarin itu kan di sini kan ada pengurus triathlon. Ada. Nah, kita rekomendasikan kemarin kan triathlon ada di sini. Jadi triathlon ada di Sungai Liat, ada yang di Belitung 2 kali setiap tahun. Internasional. Jadi lomba lari pun sebentar lagi nih ada kejuaraan lari di Beltim 10K. Jadi kalau itu event di level provinsi sudah lengkap sebenarnya. Cuman memang tinggal kita di level Belitung ini bagaimana cara solusinya, Mulera nanti Punya saya. kita siap Punya saya. diskusi. Jadi Saya punya PR juga itu Bang El. Mungkin nanti kita di pas acara ini Iya. kita ngobrol. ya, Karena ini nampaknya secret sekali. Karena Ini program ke depan. Saya rasa ini sangat potensi Bang El. Dari semua cabang saya lihat. Biayanya sedikit, tapi kualitasnya saya rasa nanti mungkin Bang El juga mungkin kita setuju lah. Karena ini program sebelumnya. Jadi Karena kalau tidak begini Jadi tidak gini ya. muncul Blinyu. Jadi gini ya Bung, jadi Bung Lela, jadi intinya kalau saya siap support penuh Amin. selama saya Amin. ini posisi Amin. untuk demi kemajuan olahraga. Ya, Tapi betul, amin. ya, walaupun tadi tidak bisa Bangga menjadi Belitung jalur buat resmi Indonesia. tadi, bagaimana kita membuat cara lain kan? Ya. Tinggal ajaklah kita untuk bertukar pikiran, macam mana Betul. cara, Makin sering bertukar pikiran, sharing. bagaimana bentuk kan? Tadi kau bilang tadi kalau ranah, tadi kau bilang bukan menyekat bahwa ada ranah. Ya betul. Seperti ini. Jadi Kita bahwa juga sini kan kita kan ingin membuat supaya itu tidak punya ranah-ranah. iya, jadi bukan jadi Cuman kita satu artinya bukan Bang. nyekat. Jadi posisi tadi kalau nama KONI itu selalu bikin kegiatan memang sesuai standar. Iya. Jadi tapi untuk pemasalan tidak masalah kita bikin di sini. Tapi tadi untuk menyasar ke sini memang ada mekanisme. Tapi pada intinya kalau fokus secara pribadi kalau diminta untuk ikut terlibat membicarakan tentang olahraga Blinyu, kapan pun kita siap sebenarnya itu. Amin. Saya mengambil kesimpulan bahwa tadi Bang El ngomong KONI, Ispora, Dinas Pendidikan itu bersama dalam satu kedudukan. Iya. Iya, tadi Bang El sudah bicara. Berarti saya lihat berarti ini bukan berseberangan artinya. Iya. Ya, satu tujuan. Diikatlah oleh KOI tadi. Bukan. Poni. Jadi di sana ada cuma diikat oleh SKO tadi ya. Jadi memang kadang-kadang ada sedikit miss gitu kan. Ya. Mudah-mudahan ke depan Miss. para atlet pun langgeng berjalannya. Seharusnya kan kami ke misalnya depan. gini, contoh juara-juara di tim Fajar diberikan data ke KONI. Iya. Harus seperti itu kan.
fungsi gurunya kayak gitu ya. Iya, diberikan data. Ini data tak pernah masuk gitu kan, jadi kan bingung kan. Berarti bukan salah Koni berarti Bang ya? Ada apa? Ada salah, cuman ini kan tersumbat di situ yang tadi, karena memang program ini tidak satu program. Seharusnya kan dia sudah mencoba duduk misalnya semua stakeholder bikin suatu rapat atau apa sama-sama Duduk bersama. sama bikin agenda yang sama. Betul. Jadi Guru sekolah olahraga ya. guru jadi olahraga. saling support. Kadang-kadang antara event KONI, event Dispora, event bareng. Kadang-kadang ini kadang Iya. itu yang jadi ini Jadi miss ya. jadi miss. Iya. Dan ke depan ini lebih. Ya, mantap tapi lah. intinya tadi bahwa kita untuk Dinyu kita siap untuk ini kan itu kan. Intinya itu ya. Amin. Oke, temannya waktu. Iya, Udah, yang kerasa nih masih waktu bisa ya, kita. Bang. Ada yang ingin ditanyain lagi Pung supaya penutup? Iya, sebagai penutup. Kata kita langsung aja. Gini, masalah data tadi. Nah, data. Data itu Ini biasanya kali kan bukan? eh, Penutup kali enggak, bukan? bukan untuk kelurahan. Data pribadi. KONI kan biasanya gini, untuk mendidik seorang atlet biasanya mereka ada parameter prestasi. Dalam artian misalnya seorang atlet lari nih, untuk bisa masuk dianggap KONI provinsi, pencapaian waktu mereka harus limitnya berapa? Jadi begini, sebenarnya tidak ada limit yang terlalu ini. Kalau sementara ini kita mengambil atlet itu hasil kompetisi level kejuaraan daerah dan porprov. Jadi intinya juara di level porprov, juara di level daerah bentuknya. Kalau porprov kan 4 tahun sekali. Iya. Ada kejulda tiap tahun, juara-juaranya itulah yang akan diwakilkan untuk level ini. Tetapi saya bilang di cabang tertentu yang terukur tadi ada limit tertentu yang memang disiapkan. Tapi banyak kan misalnya lompat jauh seperti ini, lempar lembing sekian. Nah, tapi nanti itu kan lebih teknis. Jadi intinya misalnya contoh lompat jauh saya bilang 7 meter tadi kan. Nomor lempar lembing itu untuk putri 40 meter lemparannya misalnya kan. Jadi itu bisa kan misal lari 10.000 itu mereka harus mencapai angka 36 35 menit misalkan. Karena level nasional itu 30. Iya. Jadi 29-30 rekor nasional untuk nomor 10 kilo itu. Iya. Berarti kalau atlet itu baru nyampe 35 ada potensi. Ada potensi. Ya, nah itu maksudnya 5 ke situ menit. gitu. Itu ada batas-batas untuk cabang terukur. Tapi kalau level-level tidak terukur, juara ada level Iya, itu otomatis. provinsi otomatis. Otomatis itu. Automatically. Jadi kalau memang itu automatically langsung naik ya. Jadi rekan-rekan di sini saya rasa kemarin kayak di Porprov kemarin yang mewakili Kabupaten Bangka ada berapa atlet dari Dinyu misalnya. Contoh di Poli misalnya. Ya. Kemudian ada di bulu tangkis. Iya. Udah nggak? Nah, jadi itulah intinya bahwa di level itu tapi yang inti lagi bahwa mari kita benahi yang di Dinyu ini untuk sebagai pemasalan dan pembibitan. Jadi memang nanti insya Allah kalau memang dia punya prestasi daerah manapun bisa menampung kok sebenarnya. Jadi sebenarnya itu jadi intinya tidak ada kendala lagi untuk sekarang. Jadi kalau untuk masalah tersumbat lagi sebenarnya. Jadi intinya Bang El, jadi para atlet jangan sungkan-sungkan untuk berprestasi. Iya. Ini saatnya ya. Ada adik pelajar juga ya yang pengen berprestasi. KONI membuka diri Ya, buat KONI membuka para diri. atlet. Betul. Dan guru-guru juga. Ya, jadi saya juga terima kasih ke Terima kasih, Bang guru-guru, El. saya Ya. juga kepada Muhammad. Jadi memang guru-guru itu perannya sangat besar. Amin. Karena memang tadi, karena klub-klub kita belum hidup, Iya. hanya guru lah yang berperan tiap hari. Insyaallah. Mantau gitu ya. Mantap, kalau klub kan kalau di kota-kota kecil ini kurang hidup. Beda dengan kota-kota besar, klub mereka hidup. Dan semangat orang tua, Karena ada event. pertama event, kemudian semangat orang tua untuk memasukkan anak ke klub, membesarkan klub itu sangat luar biasa. Contoh, anak saya latihan bola di Bandung itu harus bayar 2 juta untuk masuk. Oh. Tapi ibunya harus bayar dan satu bulan 300.000, 400.000 bayar lebih besar pada sekolah. Iya. Tapi semangat di kota. Panjat dinding anak saya harus bayar 2 juta lebih. Latihan panjat tebing. Di sini ya, gratis. Padahal di sini banyak rumah walet ya. Banyak rumah warga. Ya. Mau Pung? Jadi opung Artinya intinya kepada para atlet jangan Ya. takut lah. Ya. Kalau kalian memang punya potensi, Ini saatnya. Jadi ini saatnya. Ini saatnya. Oke. Dan takut. Jangan lupa Ah, bungkam prod. Oke. Ya.
Dan ini untuk karena waktu juga yang mesti sedang kita men. Kita dari Kabel Prod pamit perbincangan kita dengan Ketua KONI Babel ya. Makasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Raden. Rela juga. Amin. Apa yang kita bicarakan semoga aja bisa memacu memberi Motivasi. motivasi buat Semangat. rekan untuk berprestasi khususnya di bidang olahraga. Tetap semangat. Ya, jalurnya udah ada. Merdeka. Ya, jangan lupa subscribe ya. Kabel Prod. Jangan lupa subscribe. Bye. Ngobrol suka-suka, asal Asal jangan jangan bikin bikin luka. luka. Terima kasih.